kelompok pembohong yang diprakarsai sebagai presiden pembohong, semoga dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak segera mendatangkan ijazah aslinya. Allahu Akbar. Ijazah Presiden Jokowi terus digoreng oleh kelompok intoleran untuk menyebarkan stigma negatif. Mereka memang sengaja menyemburkan prasangka-prasangka buruk dengan beragam tema. Dulu, isu PKI yang sering digoreng berulang-ulang. Selain menggoreng isu PKI, mereka juga menggoreng isu COVID-19 dan isu ibu kota Nusantara. Sekarang ganti isu ijazah Jokowi lagi yang digoreng untuk menyebar aneka prasangka buruk yang tak sesuai fakta sebenarnya. Menyebar prasangka buruk dan stigma negatif berulang-ulang adalah bagian dari strategi post-truth. Strategi ini pernah dipakai kelompok intoleran dalam gerakan revolusioner Arab Spring sejak tahun 2010. Dengan strategi post-truth inilah, sejumlah negara dihancurkan akibat gerakan revolusioner Arab Spring, termasuk Libya dan Irak. Aktor penggeraknya adalah kelompok intoleran Hizbut Tahrir, Ikhwanul Muslimin, militan Al-Qaeda, dan militan ISIS. Ketika Presiden Muammar Gaddafi dikudeta pada 2011, kondisi negara Libya sebenarnya dalam keadaan makmur. Namun Gaddafi bisa dijatuhkan setelah digempur hasutan dan prasangka buruk secara terus-menerus. Aktor penghasutnya adalah Hizbut Tahrir, Ikhwanul Muslimin, dan Al-Qaeda. Ketiga kelompok intoleran itu sama-sama ingin mendirikan negara khilafah. Anehnya, kondisi Libya kini malah jadi negara penuh konflik. Sementara mimpi mendirikan negara khilafah hingga kini tak pernah terwujud. Gerakan revolusioner Arab Spring yang menghancurkan sejumlah negara tersebut sudah masuk ke Indonesia sejak lama. Buktinya, ada banyak pengikut Hizbut Tahrir di Indonesia. Ada juga pengikut Ikhwanul Muslimin di Indonesia, bahkan sampai membentuk partai politik hingga duduk di DPR. Banyak juga para militan pengikut Al-Qaeda dan ISIS yang jadi jihadis transborder di Timur Tengah. Yang menyedihkan, kelompok Hizbut Tahrir dan Ikhwanul Muslimin di Indonesia juga ikut bermain pada Pilkada DKI 2017. Korban Arab Spring di Indonesia adalah Ahok. Demo kelompok 212 pada Pilkada DKI lalu, sejatinya hanya hasil post-truth. Kala itu, Buniani menghasut masyarakat dengan memelintir transkrip video pernyataan Ahok soal ayat Al-Maidah. Namun Ahok tetap dipenjarakan karena hakimnya ketakutan oleh demo berjilid-jilid. Dengan strategi post-truth semacam inilah, Muammar Gaddafi bisa digulingkan dari jabatan Presiden Libya. Menjelang Pilpres 2024, kelompok intoleran di Indonesia kembali menyebar aneka prasangka buruk. Termasuk Sugi Nur yang menebar prasangka buruk soal ijazah Jokowi. Karena itu, masyarakat Indonesia harus hati-hati dan waspada. Faktanya, ijazah Jokowi terbukti asli dan telah diverifikasi KPU berulang-ulang sejak pemilihan wali kota hingga pemilihan presiden. Yang pasti, kelompok Hizbut Tahrir dan Ikhwanul Muslimin di Indonesia terus bergerak dengan aneka muslihat bertopeng agama. Hal itu dibenarkan oleh pakar geopolitik Timur Tengah Dina Sulaiman. Simak pernyataannya berikut ini. Ikhwanul Muslimin ada cabangnya di Indonesia, banyak orang IM di Indonesia itu banyak ya, bahkan bikin partai pula kan. Terus Hizbut Tahrir kan juga ada cabangnya di Indonesia, Al-Qaeda ada di Indonesia, ISIS ada di Indonesia. Jadi kita dalam rangka menjaga negara kita, nah itu penting pemahaman geopolitik, penting memahami siapa sih sebenarnya lawan, siapa sebenarnya kawan, sehingga tidak tidak bisa ya, atau kita bisa menolak ketika ada pihak-pihak asing yang ingin memanfaatkan kita untuk menghancurkan negara kita sendiri. Yang perlu digarisbawahi di sini ada kesamaan pola antara Libya dan Suriah, yaitu ada pemberontakan berkedok jihad melawan pemerintah yang sah dan pelakunya sama. Pelakunya itu lagi, Al-Qaeda, Ikhwanul Muslimin gitu ya, Hizbut Tahrir, dan mulai 2013 muncul kelompok baru yang disebut ISIS. Mereka ini dimanfaatkan oleh Barat untuk melaksanakan proyek-proyek Barat gitu ya. Jadi sebenarnya siapa sih yang inginkan Assad tumbang, Gaddafi tumbang gitu? Ya Barat sebenarnya. Kenapa? Karena dua pemimpin ini merugikan kepentingan Barat. Yang jadi pertanyaan adalah, Hizbut Tahrir bisa aman-aman saja bermarkas di Inggris.
Tapi pengikut Hizbut Tahrir di Indonesia, rajin menyerang pemerintah Indonesia dengan aneka hoaks. Sementara Ikhwanul Muslimin di Indonesia yang punya partai dan kursi di DPR, kini sangat mesra dengan Duta Besar Amerika Serikat dan Anies Baswedan. Karena itu, waspadalah pada badut-badut politik bertopengkan agama yang bisa membahayakan negaramu.